Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Marcel Rendra Kusmanjuntak dari Teknologi Informasi Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai tinjauan pustaka saya yang bertemakan penerapan blockchain dalam bidang kesehatan. Untuk memulai presentasi saya akan membacakan suatu quotes terlebih dahulu yang berhubungan dengan topik yang akan saya angkat. Kekayaan yang paling utama adalah kesehatan. Dari Ralph Waldo Emerson. Dari quotes ini kita sadar bahwa kesehatan yang kita miliki adalah suatu hal yang sangat berharga atau lebih tepatnya tidak akan tergantikan. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi muda dapat memanfaatkan atau membuat inovasi dari teknologi yang sudah ada yang nantinya akan berguna dalam menjaga kesehatan kita terutama pada saat pandemi seperti ini. Salah satu teknologi yang dapat kita manfaatkan adalah blockchain. Beberapa dari kita pastinya asing ketika kita mendengarkan kata blockchain. Tetapi ketika kita mendengarkan kata Bitcoin, pastinya kita sudah tahu apa itu Bitcoin. Nah, Bitcoin itu adalah salah satu produk dari blockchain tersebut. Karena penjelasan selanjutnya akan berhubungan dengan blockchain, kita harus berkenalan terlebih dahulu dengan blockchain. Nah, apa sih itu blockchain? Sesuai dengan beberapa jurnal yang sudah saya baca sebelumnya, blockchain adalah salah satu teknologi yang memiliki kaitan dengan data, di mana data-data tersebut bersifat transparan dan permanen. Blockchain sendiri pertama kali dicetuskan pada tahun 1991 oleh Stuart Haber dan Westcott Stornetta, yang dimana ide tersebut dituangkan ke dalam suatu jurnal yang berjudul Journal of Cryptography, How to Timestamp a Digital Document. Blockchain ini mulai berkembang pada tahun 2008 dengan produk pertamanya itu adalah Bitcoin. Blockchain terus berkembang dari tahun ke tahun hingga saat ini. Pada saat ini blockchain sudah digunakan pada berbagai bidang. Salah satu contohnya dalam bidang politik yang digunakan dalam pemungutan suara, kontrak proyek pemerintahan, dan juga ada dalam bidang bisnis yang digunakan dalam membagikan data rantai pasokan. Kemudian kita akan memfokuskannya ke dalam bidang kesehatan, di mana salah satu produk blockchain dalam bidang kesehatan itu adalah IMR. Apa sih itu IMR? IMR adalah sistem yang berisikan tentang data-data yang terkait dengan kesehatan dan penyakit pasien, hasil tes diagnostik, hingga data-data medis lainnya. Dari penjelasan yang kita dengarkan sebelumnya, atau yang sudah saya paparkan sebelumnya, kita tahu betapa pentingnya IMR ini dalam dunia kesehatan. Kita sebagai generasi muda pastinya akan meneruskan semua perkembangan-perkembangan yang sudah ada. Maka dari itu, setelah mendengarkan pernyataan-pernyataan sebelumnya, akan muncul pertanyaan-pertanyaan dalam benak kita masing-masing. Salah satu contoh pertanyaannya itu, bagaimana sih penerapan blockchain dalam IMR? Dari pertanyaan tersebut akan muncul lagi pertanyaan, kenapa sih kita harus menggunakan blockchain dalam IMR? Selain itu kita juga dapat memikirkan untuk kedepannya bagaimana sih potensi perkembangan yang dapat dilakukan perancang di masa yang akan datang. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan itu kita akan membahasnya lebih mendalam dalam presentasi saya. Kita akan memulainya dalam penerapan blockchain dalam IMR. Di sini terdapat sebuah gambar di mana kita bisa melihat bagaimana sistem kerja IMR dengan menggunakan blockchain. Awalnya pasien akan mengirimkan data yang dapat berupa data personalnya, informasi fisik, hingga diagnosis atau gejala penyakit yang dialaminya. Nantinya data-data tersebut akan dikirimkan ke blockchain healthcare service, lalu dokter, farmasi, atau peneliti akan menerima dan meneliti semua data-data yang telah diberikan oleh pasien. Setelah meneliti, nantinya hasil tersebut akan dikirim kembali ke blockchain dan diterima dan dapat dilihat oleh pasien. Nah, kita bisa melihat bahwa blockchain di sini bersifat seperti database. Nah, kenapa sih kita menggunakan blockchain sebagai database? Kenapa tidak menggunakan yang lain? Nah,
Di sini ada terdapat grafik dan tabel yang menunjukkan bagaimana salah satu kelebihannya ketika kita menggunakan blockchain sebagai database. Di sebelah kiri kita melihat bahwa terdapat grafik yang menunjukkan ketika semakin banyak user yang digunakan, maka semakin kecil pula latensi waktu yang terjadi ketika, dan di sebelah kanan kita dapat melihat tabel di mana ketika kita tidak menggunakan blockchain sebagai database-nya, ketika banyak user yang menggunakan, maka semakin besar pula latensi waktu yang terjadi. Maka dari itu, kita dapat menyimpulkan bahwa penggunaan blockchain tersebut sangat memudahkan kita sebagai user atau pengguna, terkhusus dalam menghemat waktu kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan-perkembangan di masa yang akan datang. Inovasi-inovasi yang dibuat itu dapat berguna untuk kita pastinya. Salah satu inovasi yang dapat dibuat itu adalah dengan mengkolaborasikan sistem blockchain dengan artificial intelligence. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sistem kesehatan dengan menggunakan blockchain sudah cukup membantu. Namun jika kita menambahkan AI ke dalam sistem tersebut, pastinya akan semakin efisien dan stabil. Nantinya kita akan menggunakan machine learning atau ML yang membantu pengguna dalam menemukan penipuan data dalam sistem tersebut. Selain itu, dengan menggunakan FL, sistem akan menampilkan data-data yang valid saja. Selain menggunakan ML, kita juga dapat menggunakan deep learning atau DL, di mana sistem ini akan berfungsi untuk membantu ketika terjadi kerusakan data dalam pemulihannya, dan juga untuk pengetahuan perbaikannya. Selanjutnya kita dapat menggunakan edge computing, di mana edge computing ini akan membantu dalam memproses data dalam jumlah yang besar dari berbagai lokasi. Selain itu, edge computing juga memiliki jaringan yang cukup panjang dari komputasi yang cukup tinggi. Lalu kita dapat inovasi yang selanjutnya itu dapat mengkolaborasikannya dengan Internet of Medical Things atau IoMT, di mana IoMT adalah serangkaian peralatan atau perangkat lunak medis yang menggunakan jaringan komputasi online yang untuk terhubung dengan penyedia jasa layanan kesehatan. Dasar dari sistem ini adalah M2M atau machine to machine. Melalui IoMT, medis bisa mendapatkan kesehatan pasien secara real time dari lokasi terpencil sekalipun dengan menggunakan gawai atau perangkat yang digunakan oleh sang pasien. Dengan berkolaborasi dengan blockchain, IoMT yang semulanya dikatakan rentan akan menjadi lebih kuat dengan adanya integritas dari blockchain yang dapat memastikan komunikasi antar medis dengan pengguna dapat lebih aman. Nah, kita sudah membahas bagaimana penerapan blockchain dalam IMR dan apa saja kelebihannya. Kita juga sudah membahas inovasi-inovasi yang dapat diterapkan pada IMR untuk kedepannya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi terus terjadi seiring dengan perkembangan yang zaman, begitu juga dengan blockchain yang semulanya digunakan hanya untuk Bitcoin atau dalam bidang jasa keuangan. Sekarang sudah terus berkembang hingga ke bidang kesehatan, di mana salah satu produknya itu adalah Electronic Medical Record atau EMR. EMR ini memanfaatkan blockchain sebagai database-nya yang akan memudahkan kita sebagai pengguna dalam menghemat waktu dibandingkan dengan database-database lainnya. Selain itu, ada juga beberapa inovasi yang dapat digunakan, di mana inovasi-inovasi tersebut pastinya akan sangat berguna bagi kita. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai penerapan blockchain dalam bidang kesehatan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.